Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beling dimanapun kalian berada yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan cuaca yang sangat panas, kita berada di salah satu makam, yaitu makamnya Mbah Balun atau yang termasyhur dengan sebutan Mbah Sunan Tawang Alun I yang berada di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Mau tahu selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di MP Channel Raden Beling. Shollu ala Nabi Muhammad. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beling dimanapun kalian berada yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki kawasan wisata religi, yaitu makamnya Mbah Balun atau Mbah Sunan Tawang Alun I. Jangan kemana-mana, ikuti penelusuran kami berikutnya, tetap di MP Channel Raden Beling. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beling dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling dimanapun kalian berada yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, setelah kami bertawasul kepada beliau, yaitu Mbah Alun, atau ada yang mengatakan ini adalah Mbah Sunan Tawang Alun I, dari penguasa Blambangan, atau nama lainnya yaitu Mbah Sin Arih. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, menurut informasi yang telah saya terima atau menurut berita info-info yang telah saya dapatkan dari berbagai sumber, terutama sumber masyarakat atau warga sesepuh-sesepuh yang berada di sini, bahwasannya beliau ini adalah penguasa dari Blambangan, yaitu sang raja
atau Raden Tawang Alun. Nah, Raden Tawang Alun I ini adalah putra daripada Menak Lumpat, penguasa Blambangan. Lah, beliau kenapa berada di sini? Menurut sesepuh-sesepuh, jadi dulu ketika di kerajaan Blambangan sana terjadi konflik penjajahan yang dilakukan oleh Mataram. Jadi Mataram ini pengen memperluas jaringan wilayahnya sehingga sampailah ke Blambangan sana. Nah, karena terjadi peperangan, terjadi penjajahan, terjadi perlebaran wilayah, perluasan wilayah yang dilakukan oleh kerajaan Mataram, dan Blambangan tidak mampu untuk mengatasinya. Jadi banyak punggawa-punggawa Blambangan atau anak raja atau keluarga dari kerajaan itu berlarian menyelamatkan diri. Dan yang mana Mbah Tawang Alun ini atau Mbah Alun ini berkeliling hijrah. Yang pertama itu sampai ke Gresik. Sampai ke Gresik beliau berguru kepada Mbah Sunan Giri. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus kemudian beliau ditugaskan untuk mengajarkan atau menyebarkan agama Islam di daerah Balun sini. Yang mana ini dulu itu alas, masih hutan belantara. Akhirnya dibabat dan desa ini dinamakan Desa Balun yang diambil dari nama mahkotanya yaitu Tawang Alun. Mbah Alun. Nah, Mbah Alun karena orang Jawa sulit terlalu panjang mengatakan Mbah Alun, akhirnya menjadi Balun. Akhirnya sekarang menjadi Desa Balun, insya Allah seperti itu. Tapi wallahu alam. Oke sahabat-sahabat subscriber MP channel Raden Beling yang sangat saya banggakan. Jadi beliau ketika terjadi konflik penjajahan Mataram ke Blambangan, banyak keluarga-keluarga Mataram, keluarga-keluarga Blambangan yang berlarian untuk menyelamatkan diri. Salah satunya yaitu Mbah Sunan Tawang Alun ini. Beliau berada di sini, membabat alas di sini, membuka pemukiman baru di sini dan mensyiarkan agama Islam di sini. Ini adalah salah satu versinya. Nah, ada lagi versi yang lain. Beliau dari Blambangan langsung ke sini, nggak ke Giri dulu. Nggak ke Giri dulu karena dari sana beliau sudah beragama Islam, sudah Muslim. Setelah dimasuki yaitu Syekh Maulana Ishaq dulu. Jadi ketika ada Syekh Maulana Ishaq di sana itu banyak keluarga kerajaan atau punggawa-punggawa prajurit kerajaan itu yang mengikuti agama Islam. Syekh Maulana Ishaq dulu yang dinikahkan dengan putri daripada Menak Sembuyu yaitu Dewi Sekar Dadu, sahabat-sahabat MP channel Raden Beling. Nah, tadi beliau dari sana langsung ke sini, artinya seperti itu versinya. Nah, ini versi Lamongan. Nah, tapi wallahu alam sahabat-sahabat nggih, wallahu alam. Ini entah benar makamnya Mbah Tawang Alun, penguasa Blambangan, atau Mbah Alun dengan nama Mbah Sin Arih, wallahu alam. Tapi yang jelas banyak yang mengatakan ini adalah Mbah Sunan Tawang Alun I, berasal dari Blambangan, putra daripada Menak Lumpat. Emang kalau saya pernah membaca sebuah buku sejarah atau literasi, di Blambangan sana itu ada putra raja yang mendapatkan gelar ketika menjadi penguasa, mendapatkan gelar Tawang Alun. Salah satunya yaitu ini Mbah Tawang Alun I ini. Mbah Tawang Alun I ini ada lagi yang berpihak kepada Mataram, sebenarnya tidak berpihak kepada Mataram kalau sejarah yang pernah saya baca. Jadi beliau ditawan ketika penjajahan sana, ditawan terus dibawa ke Mataram, kemudian dijadikan raja
Blambangan atau penguasa Blambangan atau Adipati Blambangan dengan gelar Tawang Alun II. Seperti itu, insya Allah seperti itu. Nah, lebih lengkapnya ya silakan panjenengan bacalah sejarah-sejarah tentang kerajaan Blambangan. Insya Allah ada di buku-buku atau di perpustakaan besar. Itu sahabat-sahabat MP Channel. Jadi makam ini entah beliau ini benar-benar putra mahkota dari Blambangan yang bergelar Tawang Alun atau tidak, wallahu alam. Hanya Allah yang maha tahu. Itu sahabat-sahabat nggih. Jadi sejarah ini memang benar-benar penuh dengan versi. Penuh dengan versi. Cuma versi yang saya sampaikan ini benar-benar versi yang bersumber dari, kebanyakan saya ambil dari sesepuh-sesepuh warga sekitar. Karena apa? Karena biasanya cerita-cerita tersebut ini biasanya turun-temurun. Jadi seperti itu. Tapi jangan dijadikan patokan juga sahabat-sahabat nggih. Jangan dijadikan patokan tentang wah kok begitu sih? Padahal Tawang Alun kan ada di sana, di Blambangan, di Gunung Raung. Ya kan? Ada seperti itu. Memang iya. Memang kalau literasi atau buku sejarah yang pernah saya baca tentang kerajaan Blambangan, tentang Kadipaten Blambangan, memang Mbah Tawang Alun ketika terjadi pemberontakan dari Mataram sana ke sana, keluarga kerajaan itu banyak yang berlarian, termasuk Raden Tawang Alun I itu pergi ke Gunung Raung kalau nggak salah itu ya. Terus kemudian mendirikan padepokan, kalau nggak salah itu mendirikan padepokan Macan Putih. Iya kalau nggak salah mendirikan padepokan Macan Putih. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi versi-versi ini memang rumit. Memang rumit. Tapi yang jelas ini sahabat-sahabat nggih. Tapi yang jelas beliau Mbah Alun ini adalah seorang waliullah, seorang penyebar agama Islam, seorang yang membabat alas belantara menjadi sebuah pemukiman. Dan kata sesepuh tadi yang saya tanyai, kebanyakan warga yang berada di Desa Balun ini itu kemungkinan besar atau 90% itu 90% ini adalah anak turun daripada beliau Mbah Balun. Insya Allah seperti itu. Dan di sini terkenal desa yang sangat rukun. Karena satu desa ini agamanya bermacam-macam. Di depan alun-alun karena makam beliau ini ada di depannya ada alun-alun kecil dan ada masjid jamaknya besar sekali. Ada masjid jamaknya besar sekali. Di depan masjid dan di depannya makam ini Mbah Alun ini ada sebuah alun-alun kecil, tempat untuk bermain, tempat ada lapangan tenisnya kalau nggak salah tadi, lapangan voli, lapangan tenis tadi. Ini buat bermain warga sekitar. Nah, di depan masjid ada alun-alun, terus di depannya itu ada sebuah gereja. Ini loh. Ini kan bahwasanya menunjukkan desa Balun ini desanya orangnya sangat rukun-rukun. Nah ini yang perlu dicontoh sahabat-sahabat. Karena apa? Keyakinan seseorang, kepercayaan seseorang tentang ketuhanan itu tidak bisa dipaksa. Islam juga sebenarnya tidak boleh memaksa. Nah, karena apa? Hidayah Allah itu turunnya tidak disangka-sangka, atau turunnya itu gimana ya? Pokok intinya itu dalam manusia hidup di masyarakat, dalam kepercayaan atau beragama ini adalah menurut sesuai hidayah yang diberikan oleh Allah. Kalau hidayah keislaman belum turun, biar didongengi bagaimanapun, didakwai bagaimanapun, dia tetap tidak mau masuk agama Islam. Nah ini sahabat-sahabat. Jadi desa sini kalau saya nilai sendiri ini nilai saya sendiri karena saya berada di sini. Saya berada di sini dan saya tahu sendiri masjid dengan gereja itu berhadapan.
cuma dibatasi dengan sebuah alun-alun kecil atau lapangan kecil, tempat untuk bermain warga sekitar. Ini sahabat-sahabat MB Channel. Nah, kemungkinan besar ada puranya, kemungkinan loh. Tapi wallahu alam saya nggak tahu kalau puranya entah ada entah tidak. Nah, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu ada gerejanya. Ini sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat MB Channel dan Beling yang sangat saya banggakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ulangi lagi, ini adalah makom daripada Mbah Alun atau Mbah Sin Are, atau ada yang mengatakan ini adalah Mbah Sunan Tawang Alun 1, penguasa dari Kadipaten Blambangan. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Yang jelas insya Allah beliau ini adalah seorang waliullah, seorang kekasih Allah, seorang ulama penyebar agama Islam di daerah Mbah Alun sini, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Oke sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, demikian video atau kisah daripada Mbak Alun ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila panjenengan paham betul, ngerti betul sejarah atau versi-versi yang lain dari khususnya tentang Mbak Alun ini, silakan share atau tulis di kolom komentar. Kita berbagi ilmu, kita berbagi sejarah, kita berbagi kisah, kita sharing-sharing. Mudah-mudahan ada berkah dan hikmahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ini saya tegaskan lagi, ini versi Lamongan. Ini versi Lamongan yang bersumber dari warga sekitar, sesepuh yang berada di sekitar makam ini yang saya tanyai tadi. Oke. Jadi Mbah Tawang Alun ini versi Lamongan, bukan versi Banyuwangi. Oke sahabat-sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.